Selamat datang di Ruang Goresan Tinta, ruang dialog tentang keresahan dan titik terang. Hai, sudahi galaumu. Bersama Goresan Tinta. Ada film kajolnya tuh. Sudahi galaumu, guys. Bersama Goresan Tinta. Ada Onci. Pastinya gue Firman yang bakal siap menemani weekend. Iya bener. Sekarang udah malam minggu lagi. Iya, agak kerasa ya. Iya. Karena kerasa. weekend kita harus nemenin teman-teman di rumah. Nemenin teman-teman Bardes di rumah. Dan spesial nih untuk weekend kali ini kita gak ditemenin ruang musik, tapi ditemenin teman-teman ini. Bayarannya berapa nih? Yongkru. Baru ya. Ada Yongkru gitu. Dan sengaja kita pokoknya di episode sekarang pengen langsung dialog sama mereka. Kan? Karena tema yang sekarang ini agak asik buat dibahas bareng-bareng, buat di-share. Menurut lo pada gimana gitu? Temanya apa coba? Temanya itu gara-gara gengsi hidupmu jadi lebih sulit. Gengsi. Nah, jadi gini ya, Aman. Kemarin tuh ada Bardes yang request di kolom komentar Instagram yang di-upload di episode kita sebelumnya. Dari siapa itu? Dari Senja Aprilia. Senja_SS Aprilia 28. Coba dibacain. Kita bacain. Halo Bardes, bahas soal persoalan mental gengsi dong, berbagi perspektif. Kayaknya butuh pencerahan nih buat teman-teman generasi MZ lain. Nah, yang sangat masih banyak banget dari semua berpegang pada gengsi di kehidupan kita yang sangat kompetitif ini. Sehingga banyak keraguan dalam diri dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia lainnya. Misalnya dalam memilih sesuatu pekerjaan, profesi dan lain-lain. Bagaimana kita bisa melakukan semua hal yang benar tanpa harus merasa gengsi? Oke, menarik. Dan gue juga ini cukup menarik bahas gengsi itu karena kita termasuk gue sendiri itu mengalami kan? Pasti setiap orang itu ada punya gengsi lah. Dan gue juga ketika bacain kolom komentarnya yang Senja ini langsung kayak, bener nih. Iya. Soalnya tema tentang gengsi itu rentan banget kita rasain dan bahkan lekatlah dengan napas kita gitu. Pasti kita juga sering ngerasain sesuatu yang emang dikit-dikit gengsi gitu. Mau itu gengsi pada hal apapun lah gitu. Nah, makanya kita sepakat buat bahas tentang sebelumnya, gengsi. Terima kasih dulu ya buat Kak Senja. Nah, by the way nih, Kak Senja ini juga dia Bardes yang tinggalnya di luar negeri, negeri dia. Di mana itu? Di mana Bardes? Lupa lagi. Di mana teman-teman? Di mana? Kayaknya itu temannya Dani. Temannya Dani ya, Dan? Iya. Apanya? Gak tahu. Di mana? Eropa. Di Eropa ya, pokoknya nggak bisa nyebutin negaranya, tapi di Eropa. Terima kasih Kak Aprilia. Dan makanya gue mention lagi karena dia udah mensupport Ruang Anak Desa, ngasih kamera. Terima kasih. Semoga jadi bahan semangat buat kita dan lancar rezekinya buat Kak Senja ya. Oke, thank you. Oke, gue mau minum dulu ya. Kopbar. Tapi gak di packing ya. Nah, ngomongin tentang apa gak disapa dulu Bardes? Sapa dulu dong. Iya benar ya. Happy weekend Bardes semua, gimana kabarnya? Baik, lumayan lah. Di sini. Oh ya, Pak. Berarti siapa tai? Siapa tahu bisa nyambung dengan kegelisahan mereka. Oke, lo pada gelisah ya. Iya sih, karena emang banyak banget sebenarnya keresahan yang pengen gue luapkan juga di tema gengsi ini gitu. Sama. Tapi ya berarti teman-teman di sini baik-baik aja mungkin ya. Dan kita juga harus baik-baik aja karena setiap weekend harus menemani teman-teman di rumah. Pastinya kita harus mengeluarkan aura-aura bahagia, aura positif buat teman-teman. Wadidaw. Gimana kalau caranya? Kitanya sedih terus gimana mau nemenin teman-teman di rumah? Iya benar, gak ada energi kan. Betul.
kita aja undur syuting berapa kali karena harus mempunyai spirit yang bagus. Ya gue juga baru sadar sih akhir-akhir ini ternyata kalau misalkan mau bikin bawain host gitu ya, bikin konten, gak bisa kalau kondisi kita tuh lagi setengah energinya. Kemudian gitu. moodnya juga harus lebih enak. Iya gitu. Kadang jadinya mentok kan pembahasannya. Oke, sekarang berarti kita lanjut aja ya bahas tentang beberapa tentang keresahan-keresahan dalam kegengsian hidup ini. Keresahan karena gengsi kali ya. Gengsi gitu. Aman, sepanjang hidup lo pernah ngalamin gengsi? Pernah dong. Gengsi karena stylish atau gengsi karena pekerjaan, pergaulan, banyak lah dalam kehidupan. Pasti teman-teman di rumah juga ngalamin itu. Tapi menurut lo nih ya, yang paling banyak nih dari semua faktor pengaruh tentang gengsi itu berangkatnya dari mana? Kalau kata gue nih ya, paling banyak tuh gengsi itu berangkat dari pengaruh lingkungan pertemanan. Betul sekali. Sepakat sangat juga. Sepakat. Gimana circle, gimana teman-teman. Pertemanannya kan. Pertemanan ya. Ceritain dong waktu ketika lo gengsi. Fase dimana ketika lo gengsi dalam sebuah pertemanan. Oke. Mungkin kalau gue pribadi pengalaman saat itu dalam pekerjaan ya. Gue dulu di Jakarta kerja, sering ketemu klien. Kemudian bos gue itu bilang kalau lu kerja sering ketemu klien, lu harus style katanya. Misalkan handphone lu harus terlihat lebih mewah, terus stylish lu harus lebih kelihatan karena memang sering ketemu sama klien gitu, menawarkan sesuatu. Kemudian presentasi juga harus memakai MacBook biar keren, karena itu emang tuntutan sih. Kalau kebutuhan itu dengan nggak pakai MacBook juga bisa kan ya handphone, tapi ini emang kebutuhan. Gitu. Karena emang bos gue itu menerapkan harus seperti itu gitu. Karena lingkungan juga kita juga ke bawah kan. Bos gue beli misalkan baju, beli outfit yang mahal. Jadi kepaksa buat maksa gaya bergaya, stylishnya gitu. Tapi waktu itu Apirman ngerasa resah gitu. Apa gimana? Resah karena tidak seimbang dengan kantong. Iya itu nggak nyaman banget. Pasti itu. Setuju nggak? Iya setuju sih. Gitu. Kadang resah juga kalau kebutuhan memang sudah terpenuhi. Ini gaya hidup yang tidak bisa sama tuntutan pekerjaan ya. Kalau lo gimana? Kalau gue nih ya dalam kerja atau pertemanan? Ya yang tadi sih emang pasti relate banget, banyak dialamin oleh orang-orang lah khususnya dalam dunia pekerjaan. Cuma yang bikin gue aneh gitu ya dan kadang resah gitu. Kok orang bisa sih bela-belain dia maksain penuhin si stylishnya gitu. Tanpa kalau misalkan di posisi lo nih, tanpa mengkonfirmasi, loh kalau misalkan lo harus nuntut gue dengan gaya ABCD sekian banyak gitu, ya udah gajinya naikin dong gitu. Tapi kalau misalkan gajinya tetap sekian gitu, tapi gaya hidup kita harus kayak tetap terlihat berkelas gitu, padahal rapi aja kan bisa jadi cukup gitu. Ya itu ya yang bikin gue resah tuh itu gitu. Kok orang bisa ya dengan gaji misalkan katakanlah UMR terus berani mengambil setoran banyak gitu, belanja yang banyak tiap minggu misalkan baju harus update gitu. Sementara kalau misalkan skill dalam pekerjaannya nggak dia update gitu. Oke, jadi itu karena emang tuntutan ya, tuntutan dari pekerjaannya. Tuntutan dari pekerjaan. Ya itu wajar, tapi maksud gue tuh kita nih sebagai orang gitu, yang akhirnya kayak membenarkan lingkungan itu gitu. Akhirnya kan misalkan gue nih korbannya dari dunia kerja emang gini gitu. Tapi tanpa disadari misalkan Apirman juga jadi maksain bergaya dong. Betul. Dan yang lainnya juga maksain bergaya dong. Padahal kantong kita tuh belum nyampe buat bergaya ke sana. Itu mending kalau kita sudah dalam dunia
pekerjaan ya. Iya. Ini yang lebih parah lagi, anak-anak muda sekarang nih udah tahu kantongnya kosong, itu masih minta orang tua. Nah itu yang lebih. Gue kemarin bilang sama teman-teman ya, gila ya anak SMA sekarang motornya Nmax gitu kan. Terus pokoknya yang mewah-mewah lah. Ya gadgetnya mewah. Kalau kita zaman dulu belum ada ya kayak gitu. Sebenarnya udah ada sih udah ada gitu. Cuma ya untungnya nih ya gitu. Kalau gengsi itu kalau misalkan kita nggak bisa kontrol, itu tuh bakalan terus nggak ada hentinya nanti sampai usia pekerjaan nanti. Ibaratnya gini, ketika lo masuk sekolah SMA kan udah di perkumpulan geng-gengan kan. Nah, dalam geng-gengan itu emang sifat gengsi tuh udah banyak terjadi gitu. Misalnya geng yang ini tuh kelasnya misalkan motor-motornya keren, orang-orang kaya doang gitu. Tanpa disadari kita tuh kadang pengen gaul ke circle-nya dia supaya pengen terlihat kaya. Dan padahal kan belum tentu gitu, belum sesuai. Nah, kalau gak kita kontrol ketika masuk pekerjaan juga terus bakalan kayak gitu. Dan itu yang bikin sulit hidup gitu. Ya style lo yang nggak bisa lo kontrol ya, gitu. Karena mungkin karena memang ingin mendapat pengakuan dari orang banyak, betul ya, sih? Baik itu jadi dari stylist, dari apa? Gadget atau kendaraan. Gitu bener. Nah kadang juga gue nih yang ngelihat maksudnya ngelihat pertemanan yang emang gue punya pernah masuk salah satu circle ya, bilanglah misalkan geng, dan ketika misalkan udah masuk ada orang yang udah mulai ngerasa sadar nih, kayaknya gue nggak biasa aja gak ngikutin gaya dia gitu, malah kayak dianggap dia nggak selevel dengan kita. Jadi resahnya si gengsi tuh orang-orangnya juga pada pengen hidup gengsi itu ternyata banyakan penganutnya gitu. Justru sebaliknya orang-orang yang bisa mengontrol sesuai dengan kantongnya, sesuai dengan porsinya, itu yang sedikit gitu. Dan gue tuh masih resah gitu karena emang kasus ini banyak banget orang yang emang hidupnya ngejar gaya terus. Iya, kayak jadi lebih gak nyaman lagi ya. Ya termasuk mungkin yang dirasain dengan si Kak Senja ini gitu dalam ranah pekerjaan. Nah dari teman-teman Bardes nih, dari Yongkru. Kalau dari Yongkru ada gak perihal kejadian tentang gengsi dalam lingkup pertemanan dan juga pekerjaan? Loh? Dani. Dan Gak. Aman. Kenapa lo bilang aman? Karena mungkin gak bisa ngontrol emosi, bisa ngontrol gengsi atau gimana? Enggak, maksudnya ya apa adanya aja. Berarti lo mencintai pekerjaan lo saat ini kan? Iya. Oke. Kalau misalkan bawa ini ya nggak terlalu ikut, ya terserah maksudnya. Sendiri aja, ada apa adanya gitu, nggak terlalu mikirin juga sebenarnya, cuman orang lihat mungkin kali wah ini mesin fashionnya kayak gitu, enggak sih. Tapi lo kadang suka mikir kan pengen kayak gini, pengen kayak gitu, suka mikir kayak gitu ya. Okay. Kepikiran gitu pernah. Tapi lo mungkin lebih menyadari karena keadaan gitu. Lo gimana? Yang lain? Dan Seak biasanya dia suka bersuara tuh. Perihal tentang gengsi. Gengsi dalam lingkungan pertemanan dan juga pekerjaan. Gitu. Oke. Dari Wasang, Dani. Dani Wasang. Kalau dari pandangan gue sih, kalau gengsi itu acuannya gitu, lebih ke apa ya? Orang lain? Enggak, emang diri sendiri gitu. Oke. Diri sendiri, jadi emang apa ya? Suatu bukan gangguan ini sih. Gangguan jiwa. Jadi gengsi itu penyakit gangguan jiwa gitu. Oke. Gangguan mental gitu. Mental. Oke. Mental gitu. Jadi ya
kalau kita kalah sama gangguan itu gitu, ya gengsi bakalan menguasai gitu. Oke, paham gue paham. Jadi maksudnya jadi gangguan mental yang disebut dan itu ketika misalkan kita tuh ngerasa gengsi nih, itu kan kayak mental kita ditantang, gue berani apa enggak nih, misalkan pakai pakaian yang kayak gini dengan circle yang masuk misalkan bos-bos, nah itu kan lebih ke mental gitu. Oh, jadi mungkin itu minder atau malu bisa jadi kan, tapi emang gengsi tuh ada berdekatan ya. Iya sama berdekat, hasilnya tuh dengan kita ngerasa malu, nggak pede atau harga diri, harga diri iya bisa output dari si gengsi itu gitu. Oke, ngerti siap. Nah, tapi kenapa gue sebenarnya ngajak mereka buat bersuara? Sebenarnya gue ngelihat dalam circle ruang anak desa ini. Ngelihat dari lingkungan. Iya, ngelihat dari circle dan lingkungan ruang anak desa ini, ternyata kita jauh dari gengsi gitu. Jadi jauh dari ngerasa gengsi. Jadi gue sempat deg-degan sebenarnya waktu kemarin ada satu momen kita tuh kepaksa harus nyari dana, berjualan pakai angkot, pakai dogong, pakai pick up ya, pick up. Oh ya, buat yang nggak tahu dogong ya, mobilnya gini, sertakan nanti gitu. Nah, ketika itu tuh gue tuh deg-degan gitu. Wah, anak-anak mentalnya kena gak sih ya, kata si Dani tadi bilang gitu. Itu kan gangguan lebih ke mental gitu, gengsi itu. Malu misalkan, kok bisa sih lulusan sarjana misalkan kok kerjanya gitu. Iya, apakah ngerasa terhina, apakah ngerasa gimana gitu, panas-panasan di. Tapi gimana yang terjadi anak-anak? Nah, yang gue yang gue khawatirkan ternyata nggak terjadi sama mereka. Jadi gitu. Malahan mereka pede banget ya, mereka karena pede. Semangatnya lebih tinggi. Iya, itu jadi yang bikin wah syukur banget. Dan gue yang paling khawatir sebenarnya sama Ochiga. Gak serius. Gue kayak mungkin baru tahu ya sekarang. Iya, baru tahu dia. Sekarang. Tapi sebenarnya gue gak khawatir dengan Dani, gak khawatir dengan AA gitu. Lebih khawatir sama Oga sebenarnya. Tapi wah, nggak tahu, luar biasa banget gitu karena Silka Ruang Anak Desa ini kita bisa melihat nilai pekerjaan tuh bukan berarti tentang berjualan segala macam, tapi kita berjuang loh ngelakuin sesuatu, menghasilkan hal yang penting halal gitu, dan ini bermanfaat, diyakini benar gitu. Tapi gue juga perhatiin kan lu pada semua kemarin pada berjualan pakai pick up, dilihat dari semangatnya luar biasa kalian itu. Gak ada gengsinya kita. Gak ada kelihatan gitu. Nah itu sih yang sebenarnya gue resahin gitu, karena ini tuh sebenarnya bisa aja terjadi kita gak mau berjualan gitu, gak mau benar-benar dari nol, misalkan jangan repot-repot ya, ini kan kita posisinya ngerintis kan, alhasil banyak yang harus misalkan pakai motor dulu, pakai apa dulu, kendaraan yang emang semuanya start dari bawah gitu, termasuk ya ini bahan alat tools kita kan semuanya sederhana gitu, dan kita nggak gengsi buat dan justru di sana gue ngelihat bahwa gengsi itu bisa menjadikan dua hal yang berbeda. Kalau misalkan gengsi itu menjadikan kita ngerasa jadi nggak ngerasa pandangannya tuh berdasarkan orang lain dengan hal yang negatif gitu. Nah itu kayak misalkan ya tadi masuk ke circle yang orang-orang yang udah berpakaiannya keren gitu, terus kita malu. Tapi kalau ini gengsi kita itu, orang yang bergengsi gitu. Orang yang bergengsi itu orang yang punya kualitas. Nah, jadi gue langsung nemu dua definisi itu tentang si gengsi gitu. Biasanya kan kalau gengsi lebih kayak tadi minder, gak percaya diri. Tapi ini kayak gengsi kita mau berkelas nih. Gini harus bergengsi gitu. Jadi memang lebih ke malu karena keadaan, gengsi karena keadaan, tapi dia menyadari bahwa dia mempunyai kualitas yang betul gitu. Yang suatu saat nantinya tuh ya bakal udah terjadi kok, ini bakalan dapat. Jadi dia itu tahu penilaian orang lain itu tahu bahwa kita itu misalkan gue jualan minyak gitu,
Jualan apa? Jualan minyak angin atau minyak apalah, pakai pick up, panas-panasan. Tapi dia, gue menyadari dan pasti menyadari teman-teman orang lain juga. Kita punya kualitas. Betul gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan dalam pandangan orang yang betul gitu kan, apa yang kita lakukan tuh justru bukan mendapat apresiasi positif malah. Nah itu yang jadi kelas bergengsinya di sana gitu, karena sedikit orang yang berani, walaupun dalam kasat mata mungkin apa emang gak gengsi lo jualan minyak gitu, ngerti gak? Paham ya. Gitu. Nah itu gengsi dalam positif ya kalau seperti itu. Gitu. Jangan gengsi karena kita masuk ke circle yang wah harus pakaiannya, terus gadgetnya harus ini. Nah itu gak boleh. Soalnya gue lihat-lihat nih ya, banyak banget circle yang emang kenapa jadi sekarang bukan kelas kita lagi gitu. Sekarang lo bukan level gue lagi gitu. Ya mungkin karena sebagian orang emang ada yang udah bisa mengontrol bahwa oh emang segini kok kemampuan gue, emang segini kok porsi gue gitu. Tapi beberapa orang yang emang gak paham, dia langsung udah langsung menjudge, oh dia bukan level kita lagi gitu. Dan itu banyak terjadi dalam pertemanan pergaulan guys. Coba deh mungkin Apirman juga kalau misalkan dilihat-lihat nih ya, dilihat-lihat ke belakang atau sekarang banyak banget pertemanan yang dulunya padahal dia tuh satu circle loh gitu. Tapi kan sekarang beda karena kelasnya gitu. Tapi ya gitu banyak gitu. Ya mungkin karena pengakuan, gengsi itu pengen mendapatkan pengakuan juga dari orang lain kan. Jadi misalkan dulu dia di circle apa namanya, di sekolahnya circle-nya ke orang kaya misalkan. Kemudian sosialita di masa depan atau udah keluar sekolah nih, udah dalam hal pekerjaan dan juga pencarian jati diri. Nah di situ padahal keadaannya itu dia biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi karena dulunya dia mendapat pengakuan di lingkungan yang berkelas. Betul. Sekarang gue dulunya di circle itu, gue harus memaksakan diri untuk tetap di circle yang sama. Gitu. Padahal dia udah keadaannya beda. Ya gitu. Mungkin itu juga teman-teman. Setuju. Dan nasib gawat kan? Ya benar. Makanya tuh gengsi tuh mesti dikontrol. Kalau kita gak kontrol, ya itu yang nyusahin hidup lo tuh, gengsi lo. Kadang dalam pekerjaan juga, misalkan kalau dulunya di sekolahnya dia mendapat pengakuan dari teman-temannya, kadang dalam pekerjaan juga dia minder mau bekerja ke nggak kantoran atau kerja serabutan, dia minder gitu karena dulunya dia mendapat pengakuan di circle. Betul. Gitu. Jadi dia itu jadinya pilih-pilih pekerjaan. Karena gitu. Dulu gue gaulnya sama teman-teman ini, masa gue kerja sekarang kayak gini. Benar gitu. Jadi sulit sih. Akhirnya hidup lo yang sulit. Sulit kalau kayak gitu. Nah dan ini nih sebenarnya keresahan yang ini pasti banyak dialami oleh sarjana muda. Ya kan, sarjana muda yang ngerasa mungkin kalau misalkan dia udah kelar dari sarjana gitu. Seolah-olah bekerjanya harus di kantoran. Seolah-olah berdagang itu bukan nilai untuk pekerjaan seorang sarjana gitu. Yaitu nasibnya misalkan yang lulusan SMP, SMA gitu. Why? Coba kalian bersuara tentang anak mahasiswa sebagai sarjana. Apakah kalian kerjanya harus di kantoran kah? Atau misalkan harus di mana kah? Coba deh. Jadi jangan dikotak-kotakan ya antara pekerjaan dengan titel kita ya. Kita misalkan sarjana harus gini, gak boleh berdagang. Padahal banyak kok yang sarjana, yang lulusan ini tapi dia berdagang. Ya, gitu. Menurut gue itu mindset yang emang benar-benar keliru sih. Kalau misalkan kita sarjana berarti setelah sarjana gue harus kerja di kantoran gitu. Itu udah mindset yang keliru gitu. Kalau misalkan gini deh, gue sekolah jurusan manajemen bisnis misalkan. Terus ketika udah jadi sarjana gue harus kerja di kantoran gitu. Ya kenapa gak emang cetakannya jadi pengusaha yang emang belajar dari nol, dari pedagang gitu. Kan? Oh enggak.
Betul. sorry. Teman-teman ada yang Gimana? mau bersuara lagi tentang seputar si sarjana. Oke, si sarjana. Dani pasti banyak keresahannya, boleh. Betul sekali sih. Betul banget gitu apa yang dibicarakan gitu mengenai ya itu di mana sekarang tuh mahasiswa yang sudah lulus gitu itu tuh menjadi mempunyai apa ya kayak beban mental, beban kita tuh harus kerja di kantoran, harus kerja di brand-brand terkenal, karena gue sarjana gitu. Dan itu menurut gue itu sesat pikir sih. Sesat pikir. Benar gitu. Itu sesat pikir yang sudah mengakar di masyarakat gitu. Benar. Dan kalau berbicara bagaimana merubah itu semua, aspeknya banyak gitu. Karena ya itu dari lingkungan gitu. Karena ya banyak banget. Tapi ya yang harus kita sadari gitu. Minimal kita menyadari bahwa itu tuh sesat pikir gitu. Iya, siap. Agar enggak gitu. Oke, tadi udah acungkan tangan. Nggak jadi. Kampret. Gak mungkin sih, enggak. Bener-bener. Ayo utarakan daripada nanti keinget ke bawah rumah. Balik lagi yang tadi ya. Oke. Kan tadi kata Teh Onci sama Aman. Iya. Yang diragukan itu. Oh iya, benar. Yang keberjualan itu. Emang ada orang yang mensupportnya. Ada di belakang. Iya. Dia. Dan sampai hari ini dia selalu ditemenin ya. Iya. Ya. Jangan sampai dilepas guys, siap. Kawal terus. Pasti dikawal terus. Terus? Tapi dianya merasa gengsi nggak? Iya. Lu gimana? Enggak gengsi, tapi gimana? Kamu silakan bersuara dong tentang gengsi nih. Nih doi lu berjualan panas-panasan pakai pick up, lu merasa gengsi nggak atau apa? Yang di pandangan itu apa? Apakah merasa bangga atau malahan lebih sayang lagi? Jualan minyak, Pas lagi itu yang dikerjainnya juga benar, halal, pernah ngebatas. Oh iya. Bukan gitu, atau gini. Salam apa sih Gini nih. Okay. Nah, itu berarti ya salah satu penyebab si Oga ternyata dia jadi udah kepercayaan diri yang emang jadinya mentalnya mungkin gak sesat pikir yang tadi kayak si Dani bilang. Mungkin karena memang itu yang tadi karena dia juga pede karena punya kualitas di balik itu. Iya, mungkin menurut ya. gue sih lebih ke situ. Nah, dan yang pasti ada yang support. Iya, benar gitu. Nah, kalau misalkan gue nih ya berusaha banget gimana caranya circle baru yang tentang mengikis mental ini tuh mulai terbentuk dari ruang anak desa ini. Misalkan khususnya kan yang tinggal di desa gitu. Karena gue ngerasa di desa juga nggak kalah kasus tentang gengsi itu nggak kalah banyaknya dengan yang di kota gitu. Apalagi kan di kita tetangganya lebih malahan lebih persaingannya lebih tinggi lagi daripada di kota ya. Gitu. Itu mah anaknya kerjanya di kota, kerjanya tuh lihat gitu. Anak dia mah kerjanya gini-gini, masa lu gini. Nah, gitu. Tuntutan juga sih. Ya tapi gimana caranya kita nggak sampai bablas gitu, nggak malah ngikutin karena bisa aja faktor gengsi itu bukan datang dari diri sendiri juga, tapi bisa jadi tekanan keluarga, kayak yang tadi tekanan bos kan, terus temen circle. Iya circle gitu. Nah gimana caranya kita bisa punya kontrolnya gitu. Wah ini tuh kayaknya udah gak bener nih kalau misalkan hidup kayak gini terus. Ya, sampai jadi sulit, jadi penuh tekanan juga buat kitanya, nggak nyaman menjalani hidup. Kalau misalkan kita jadi diri sendiri, nggak terpengaruh oleh orang lain, mungkin itu akan lebih nyaman. Gitu, iya benar. Dan ya gue jadi paham mungkin itu juga yang pengen disampaikan sama si Senja itu, gitu. Jadi gimana caranya buat teman-teman tuh kalau misalkan hidup gak usah terlalu banyak gengsi gitu. Terus ngomongin karena
apalagi dalam hal pekerjaan ya, karena ya gengsi itu yang penting kita tuh ngerasa apa yang kita lakukan sebagai manusia di dalam bekerja tuh benar gitu. Betul. Gak peduli nilainya, apakah harus berjualan, apakah harus banyak lah gitu. Nah, Firman, sekarang tadi kan kita udah ngomongin gengsi dalam pekerjaan dan juga pertemanan. Nah, sebenarnya gue juga pengen ada keresahan yang lainnya tentang gengsi, di mana gengsi itu sering terjadi dalam hubungan dengan sesama manusia. Percintaan ya? Percintaan. Okay. Terus bisa jadi juga kayak pokoknya sesama manusia aja gitu. Okay. Misalkan kalau ada kan banyak bahwa kalau misalkan udah tahu kita yang salah, malu, tapi gengsi untuk minta maaf. Oh. Kayak misalkan ketebalan harga diri gitu. Atau misalkan jual mahal. Lu kemahalan apa gimana gitu kan. Mungkin gitu. Memang banyak sekali sih fenomena seperti itu di dalam kehidupan. Malu minta maaf karena siapa sih dia gitu. Biar seharusnya dia yang minta maaf ke gue gitu. Terus dalam percintaan juga kerap kali pasti ini banyak banget terjadi si gengsi itu gitu. Jadi mungkin contohnya kayak tadi itu, kayak misalkan Oga sama Mela ya, itu bener. Apakah dia apakah dia gengsi nggak sama sama pacarnya gitu. Yang pekerjaannya seperti ini? Iya gitu, ngalamin gitu gitu. Nah itu juga dan gue sendiri sering ngalamin fase dimana emang kayak misalkan apalagi kita dalam berhubungan dengan manusia ini ya banyak banget gitu, sulit banget misalkan mengakui kalau kita itu salah. Karena gengsi gitu. Kok gengsi gitu. Dan ternyata kalau misalkan sifat ngerasa gengsi itu selalu kita menangkan dan dipelihara, hasilnya gak menjadikan kita jadi orang yang lebih baik juga, gak lebih bijaksana, gak jadi lebih dewasa gitu. Jadi mungkin dia gengsi itu bukan berarti gengsi sama personal, bukan sama orangnya. Betul. Gitu. Misalkan sama dia nggak bisa minta maaf sama dia gitu, tapi lebih ke wataknya aja, karakternya aja dia gitu. Malu untuk minta maaf ke siapapun gitu. Nah iya gitu, ada soalnya ada gitu. Kadang ya kok gue jadi kayak sesulit itu ya gitu mungkin. Tapi emang kalau misalkan sifat yang gengsi itu pasti emang banyak banget dirasain sama orang-orang egois, gitu. Egois, dan yang pengen gue tekankan gitu. Ya bahwa gengsi itu kalau misalkan lo pelihara gak bakal menjadikan lo jadi lebih baik. Betul. Termasuk nantinya dalam hubungan lo dengan sesama manusia gitu. Bahkan kalau terus dipelihara gitu bakal mempersempit hubungan baik lo dengan manusia gitu. Mau itu dengan pertemanan, mau itu dengan orang lain, mau itu dengan pasangan gitu. Betul. Karena gengsi itu dengan pasangan pun ada, iya kan? Betul. Silahkan konfirmasi, ada, gak mungkin gak ada gitu. Nah jangan ketebalan gengsi, gak usah terlalu kemahalan gitu. Okay. Jual mahal perlu, tapi kemahalan jangan. Pikir-pikir dulu deh, oke. Itulah untuk beberapa keresahan tentang gengsinya kan. Nah sekarang kita maju ke step berikutnya. Titik terang. Titik terang. Ya, kalau kita programnya titik terang, ya jadi pasti harus ngasih titik terang. Solusi ya harus ngasih titik terang buat teman-teman di rumah. Gimana caranya supaya agar apa? Hidup tuh gak terlalu banyak gengsi. Betul, menghindari gengsi yang berlebih. Karena itu akan mempersulit hidup kalian. Dari aman dulu deh. Gimana ada gak supaya blowing mindset gitu. Blowing mindset buat kita khususnya anak-anak muda, generasi Z kan tadi Sinja bilang. Mungkin kalau gue sih, gue pribadi juga masih punya gengsi gitu. Ya. Ada pasti punya gengsi, tapi salah satu mungkin dari gue tipsnya adalah ya apa ya namanya, berjalan aja gitu, berjalan apa adanya, jangan terpengaruh oleh orang lain gitu. Hidup sesuai dengan kemampuan gitu. Karena saat ini juga
Mungkin setelah 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang lah, gue dalam kehidupan mungkin agak gengsi, baik itu dalam pekerjaan, dari stylist juga agak gengsi. Tapi untuk saat ini karena gue lebih menyadari gitu, dan bisa menempatkan ya gue gitu, itu orang lain gitu, kayak gitu sih sama gue. Oke. Kalau titik terang dari gue nih ya, sebenarnya ada satu pandangan yang benar-benar ngerubah mindset gue banget, terutama dalam segi finansial, yang akhirnya menentukan gaya hidup kan. Nah, jadi ada satu mindset yang dikatakan oleh salah satu buku, Rich Dad and Poor Dad. Jadi di mana kayak dipecah tuh antara sifat orang kaya dan orang miskin gitu. Yang dimana poinnya yang gue kena banget nih ya gitu. Kebanyakan orang mengira bahwa memiliki barang-barang mewah itu menjadikan dia terlihat kaya gitu. Padahal gitu, kaya itu bukan diukur dari seberapa banyak kita memiliki barang-barang mewahnya gitu. Apalagi kalau misalkan nilai barang-barang yang ada di sekitar kita itu semuanya hanya dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Misal tidak digunakan untuk bisnis gitu. Nah, si orang kaya tidak pernah berpikir membeli barang yang dia gunakan secara pribadi, tapi digunakan untuk bisnis. Betul. Nah, termasuk yang si Rich Dad itu, termasuk dia itu memiliki rumahnya benar-benar sederhana. Yang biasa aja. Biasa aja gitu. Dan akhirnya gue jadi paham, kayak misalkan si Elon Musk aja jadi ngontrak gitu kan. Terus ini juga bajunya biasa aja, maksudnya biasa aja. Kaosnya juga itu aja kalau kelihatannya benar gitu. Gak sih? Karena low profile, yang sebenarnya membuat lo kaya itu gitu kan, gengsi rentannya orang jadi pengen terlihat kaya dan mampu kan, keren gitu. Yang membuat lo kaya itu justru apa aset yang lo milikin itu berarti bisa digunakan untuk berbisnis gitu. Betul. Termasuk jadi cek rumah lo itu digunakan untuk bisnis apa enggak, handphone lo digunakan untuk bisnis apa enggak. Kalau misalkan lo punya handphone iPhone tapi dikonsumsi untuk secara pribadi gitu, lama kelamaan terjerumus miskin juga gitu. Nah, jadi bukan dari sejumlah barang yang dia miliki gitu, tapi seberapa banyak barang yang lo miliki dan berapa persen yang lo gunakan untuk pribadi dan juga untuk bisnis gitu. Banyakan mana? Yeah. Nah, itu dia yang akhirnya menjadikan gue yang tadinya menggebu-gebu banget nih, pengen punya motor, pengen kayak teman-teman punya setoran motor gitu, karena kan wajar kan semuanya ya. Kita bekerja ya udah tabung lah buat ke motor gitu. Nah, konsep tabungnya juga gagal gara-gara si konsep Rich Dad Poor Dad itu gitu. Betul. Jadi kalau misalkan gue jadi kayak hitungan, kalau misalkan mau kaya itu balik lagi ke proses hitungan gitu. Di akhirnya nanti lo bakalan rugi apa enggak gitu. Dan kalau misalkan ibaratnya gue kredit motor nih ya, kredit motor. Terus misalkan jumlahnya jadi 2 kali lipat kan. Terus nanti ketika mau dijual harganya rugi karena dipakai buat pribadi, kecuali motornya gue ojekin. Misalkan dijadikan Jack Dash atau jadi Grab gitu. Nah, itu kan diputar buat bisnis gitu. Dan karena soal konsep itu gue benar-benar bisa nahan, gak beli motor kredit. Jadi lebih milih jalan kaki atau motor yang emang bisa jalan aja gitu. Menarik sih, kadang karena budaya di Indonesia juga mungkin indikator kaya itu dilihat dari yang tadi lu bilang aset, punya mobil, punya motor. Makanya budaya di Indonesia seperti itu sekarang udah kelihatan, statistik kendaraan di Indonesia lebih tinggi, polusinya lebih banget. Dilihat dari negara-negara maju, misalkan di Eropa, malahan orang-orang kaya itu lebih mementingkan jalan kaki dan juga umum, naik sepeda gitu. Jadi lebih naik umum, lebih apalagi sekarang kan. Benar. Ngapain gitu, udah ada taksi online, lebih simple, lebih ini daripada itu lebih gimana budayanya juga sih di Indonesia gitu. Mungkin dan indikatornya harus punya mobil. Dan sebenarnya ini ya, dari si buku itu juga disampaikan kalau aset itu sesuatu yang bisa menghasilkan income. Udah itu aja.
Jadi kalau misalkan motor lo yang lo milikin nggak ngasilin income, itu bukan aset gitu, tapi itu biaya. Rumah lo yang lo isi, kalau itu nggak menghasilkan income, nggak dikontrakin, cuma dipakai, itu kan jadi biaya. Berarti bukan aset. Karena nilainya nanti hitungannya nanti malah nambahin beban juga kan, pajaknya gitu. Kayak motor juga kalau dia nggak dibisnisin nilainya turun gitu. Ya jadi gue sayang sih, padahal kasusnya kita di lapangan banyak banget orang yang emang hobi membeli suatu barang yang misalkan handphone aja sampai 3 gitu, karena dia mengira itu aset, dipakai pribadi gitu. Kan nggak jadi nilai. Padahal kebutuhannya dia satu juga udah cukup. Ya bener gitu. Nah, dan gue seneng ketika buku itu udah selesai gue rampungkan, dibaca, gue share ke Apisa, gue share ke teman-teman yang lain, dan jadi nilai buat ya akhirnya ngerubah mindset blowingnya di sana gitu, bahwa orang kaya pun cara pikirnya gini loh, masa sih kita yang kebiasaan orang kaya itu biasa aja. Mikirnya kayak gini. Bahkan yang punya tol siapa? Hamka. Bapak Hamka ya? Nah, dia juga kan makannya tuh nggak selalu di restoran tuh. Dia nggak selalu di kafe-kafean, tapi di mobilnya juga jalan. Biasa aja. Bener gitu. Jadi kalau misalkan sekarang lo masih bergaul dan berpacaran harus makan di kafe gitu, nggak mau diajak ke Pujasera, ke emperan gitu, wah itu hidup kurang jauh kayaknya. Mindsetnya udah harus diperbaiki gitu. Jadi hidup jangan banyak gengsi ya. Perbedaannya yang the real sultan sama yang diada-adain itu kelihatan. Bener gitu. Enak kadang yang gitu. Real itu kadang yang nggak memperlihatkan. Bener gitu, karena dia tahu sih nilai sebenarnya kaya tuh apa gitu. Ya. Setuju banget sih statement lu tadi. Kalau dibahas lebih jelas, lebih jauh detail lagi itu menarik juga. Mungkin banget itu. Nanti episode selanjutnya deh. Bisa banget. Konsep tentang rich dad and poor dad gitu. Kesalahan orang memandang tentang kaya dan juga aset. Itu. Menarik juga tuh. Aman, thank you dong buat malam ini ngebahas tentang si gengsi ini gitu. Jadi gue harapannya dari episode sekarang gitu, mulai ada orang yang terbuka dengan cara pikirnya baru tentang gengsi ini. Jadi hidup kalau misalkan lo banyak gengsi dalam hal jadi bikin susah gitu, ya pikir-pikir gitu. Hidup waktu kan cuma sebentar kan. Tapi coba lo pikirkan gengsi untuk hal yang berkelas gitu. Misalkan gue harus jadi bergengsi dalam tanda kutip punya kualitas. Betul. Nanti buat jaminan lo di masa depan. Kalau misalkan lo ngerasa gengsi malu untuk saat ini, justru lo nanti sebaliknya gak punya masa depan. Gitu, karena kemakan gengsi terus kayak gitu. Gitu teman-teman, bisa dimengerti Setuju tidak? Aman, ada lagi tambahan tentang si gengsi ini? Udah sih, cukup. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Jangan ada peribahasa biar tekor asal kesohor. Gak boleh biar tekor asal kesohor. Nah, gitu. Gue juga pengen sampai gimana caranya nanti kalau misalkan suatu saat kita udah bisa ngebentuk mindset yang mulai banyak kan nih kayak mental begini, orang juga nanti kemungkinan nggak bakal malu lagi. Dari mana? Dari Jampang Kulon misalkan. Ya mudah-mudahan nggak malu lagi, nggak gengsi lagi. Setelah ini kita nemenin weekend kalian dengan membahas gengsi ini. Mungkin besok, lusa gengsi kalian itu menjadi lebih menipis dan akhirnya memudar. Dan akhirnya kalian bisa bekerja sesuai dengan bebas, gak terlalu banyak pikiran gitu. Benar, bahkan ya ketika gue sadar juga sampai mereka ternyata gak punya gengsi, jadi ngelakuin hal apapun jadinya santai aja gitu kan. Mau jualan mau kamera gitu kan, dan itu keren. Harus percaya diri gitu sih. Agent of change. Oke. Kita sekarang mau pamit aja ya, karena udah cukup lah tentang si
ini semoga pokoknya bisa memberikan manfaat, blowing mindset buat teman-teman khususnya generasi Z. Jadi khususnya buat sarjana, buat anak-anak SMA jangan terlalu banyak gengsi ya. Jangan, apalagi buat sarjana nih, jangan terlalu memilah-milah pekerjaan. Iya, gitu. kalau lo terlalu memilah-milah pekerjaan yang akhirnya nanti lo jadi gak kerja alias menganggur. Pengangguran gitu. Ya udah, gue Onci, gue Firman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.